Aku sudah merasa nggak enak sejak sore tadi. Tapi ya sudahlah, tinggal satu malam ini lagi sih. Toh besok aku sudah balik ke Jakarta. Makanya ketika sudah berada di dalam kamar, aku memaksa diri untuk langsung tidur. Masih jam 10, ngantuknya belum terlalu berat. Masih terjaga. Ponsel masih di genggaman. Scrolling timeline medsos, cari hiburan dan bahan bacaan. Berharap kantuk hebat akan datang dan lekas terlelap. Gak ada suara sama sekali. Aku seperti benar-benar sendirian di rumah ini. Sepinya gila. Sesekali aku tertawa kecil karena membaca sesuatu di ponsel, tapi suaranya terdengar jelas. Tiba-tiba gak terasa ternyata sudah hampir jam 12.30 malam. Buset, udah mau jam 12 saja. Tidur dong Drena. Aku bicara sendiri, tapi tetap saja aku belum merasakan kantuk tingkat tinggi, walau intensitas menguap sudah lebih sering. Beberapa saat kemudian kembali tenggelam dalam keasikan bermedsos. Aku sesekali tertawa kecil atau malah cekikikan ketika melihat ada hal lucu yang aku baca. Terus seperti ini sampai jam 12 lewat. Sejenak aku bisa sedikit meluapkan suasana gak nyaman yang aku rasakan sejak sore tadi. Tapi semuanya berubah pada beberapa menit kemudian, berubah total. Keasikan melihat layar ponsel terhenti. Aku yang tadinya sedang cekikikan langsung terdiam ketika mendengar sesuatu. Ada apa? Samar tapi terdengar jelas. Aku mendengar ada suara tawa perempuan cekikikan juga di luar kamar. Degup jantungku langsung berhenti. Aku diam, coba fokus pendengaran. Apa yang baru saja aku dengar itu nyata atau enggak? Diamku beberapa menit, menunggu, tapi nggak ada suara lagi. Tapi tiba-tiba kedengaran lagi. Kali ini sangat jelas, karena lebih keras dari sebelumnya. Suara cekikikan perempuan dari ruang tamu. Aku merinding, karena yakin kalau itu bukan suara Tante Lintang apalagi Tiara. Aku sangat mengenal suara keduanya, sangat yakin kalau ini bukan suara mereka. Aku menarik selimut sampai leher, tapi mata terus memperhatikan pintu. Ketika sekali lagi tawa perempuan itu kedengaran. Sungguh menyeramkan mendengar tawa cekikikan di tengah malam seperti ini. Kemudian gak kedengaran lagi. Ketakutanku sedikit berkurang, hanya sepi yang ada. Semoga gak ada lagi. Semoga gak kedengaran lagi. Aku berharap seperti itu. Gak lama kemudian syukurlah kantuk hebat akhirnya melanda. Aku lalu menaruh ponsel di atas meja. Setelahnya aku tertidur. Selesai? Belum. Akan ada teror lagi. Seketika aku terbangun dari tidur sesaat karena mendengar sesuatu. Duduk, duduk. Terdengarnya seperti ada benda yang menggelinding. Yang awalnya jauh, jadi agak dekat pintu kamar. Masih kaget karena bangun tidur tiba-tiba. Aku masih diam tapi terus memperhatikan. Keadaan rumah yang sepi menjadikan suasana itu kedengaran jelas, walau nggak terlalu keras. Duduk, duduk, duduk. Nah lo, kali ini sangat dekat. Benda yang jadi sumber suara sepertinya baru saja melintas, persis di depan pintu kamar. Bernafas pun aku nggak berani. Begitu takutnya untuk mengeluarkan bunyi. Tapi berikutnya nggak terdengar apa-apa lagi, sepi. Suara itu sejenak menghilang. Dinginnya kota Bandung membuat aku menggigil. Makin jadi ditambah dengan suasana seram yang sedang berlangsung. Perlahan menarik selimut lagi sampai sebatas leher. Pantas saja aku kedinginan karena sebelumnya selimut enggak menutupi tubuhku. Namun ketika sedang menikmati sepi, tiba-tiba 3 kali terdengar bunyi seperti itu. Suara apakah? Yang aku tangkap dari bunyi dan jaraknya, terdengar seperti ada benda yang sedang membentur-bentur pintu kamar. Jarak antara duk yang satu dengan berikutnya ada jeda, enggak berdekatan. Kembali cekam itu datang.
Itu suara apa sih? Kok makin aneh? Gumamku dalam hati. Atau aku nyalakan lampu saja supaya terang benderang. Untuk mengambil beberapa langkah ke saklar pun gak berani. Gak mau membuat suara. Aku takut. Pendengaran lagi kali ini hanya sekali. Setelah itu hilang, sepi lagi. Ngantukku sudah gak terasa, sedikit pun enggak. Tapi gak ada yang bisa aku lakukan selain melamun sambil bertanya-tanya dengan cemas apa yang akan terjadi kemudian. Ya, ponsel. Aku bisa menyibukkan diri, tapi apa daya, ponsel tergeletak di atas meja yang letaknya agak jauh dari tempat tidur. Tapi sudah beberapa belas menit lamanya nggak ada suara-suara lagi. Mungkin nggak akan kenapa-napa kalau aku turun tempat tidur untuk mengambil ponsel. Ya sudah, akhirnya aku memberanikan diri untuk bangun dan melangkah ke meja. Rumah besar ini terlalu besar untuk kami yang hanya bertiga saja. Jadi makin dingin dalam senyap. Beberapa lampu sengaja dimatikan. Pencahayaan jadi remang mendekati gelap. Ponsel sudah dalam genggaman. Masih berdiri di dekat meja, tapi aku sudah mulai melihat-lihat layarnya. Cahaya dari ponsel jadi terasa terang karena lampu kamar memang redup. Aku lalu melangkah pelan kembali menuju tempat tidur sambil mata terus memandang ke ponsel. Gak langsung merebahkan diri. Aku malah duduk di pinggir ranjang dengan pandangan belum lepas juga dari ponsel. Beberapa menit kemudian aku mulai tenggelam larut dalam keasikan berselancar melihat-lihat lini masa media sosial. Beberapa kali tertawa kecil karena gambar atau video lucu. Jadi teralihkan dengan peristiwa aneh yang baru saja terjadi. Sampai akhirnya aku dikagetkan dengan suara benda menggelinding lagi. Sontak aku langsung mematikan ponsel. Masih duduk di pinggir tempat tidur, tatapan mengarah ke pintu. Dari suaranya, benda itu menggelinding dari depan rumah ke belakang, lewat depan kamar. Lama aku terdiam memperhatikan, menajamkan pendengaran, bunyi itu terus terdengar. Kembali terdengar, kali ini datang dari belakang menuju bagian depan rumah. Berhenti, suaranya hilang. Tapi beberapa belas detik kemudian kedengaran lagi. Gak seperti sebelum-sebelumnya yang berlanjut sampai ke depan atau belakang. Kali ini suaranya berhenti. Kalau itu adalah benda yang menggelinding. Dari suaranya, terdengar kalau benda ini berhenti tepat di depan pintu kamar. Itu apa sih? Dalam hati aku bertanya-tanya. Takut dan cemas menyeruak isi kepala. Tapi entah kenapa rasa penasaran juga ada. Ingin tahu apa sih sebenarnya yang menggelinding itu. Tiba-tiba aku sudah berdiri, berniat untuk ke pintu. Tapi suara itu belum kedengaran lagi. Mulai melangkah dengan perlahan, sampai akhirnya aku sudah berada persis di depan pintu. 2 kali bunyi itu muncul, seperti ada yang membentur pintu bagian bawah. Mendengar itu aku tetap diam, kembali hening. Keberanian seketika muncul perlahan, tangan meraih gagang pintu lalu memutarnya. Aku kemudian menarik pintu, membukanya sangat perlahan. Depan kamar remang gelap, namun pandangan masih bisa melihat cukup jelas ketika sudah ada celah untuk mengintip walau sedikit. Setelah itu aku menarik pintu sekali lagi, masih sangat perlahan. Nah, ketika pintu sudah terbuka lebar, aku tetap nggak melihat ada apa-apa, kosong. Tapi teringat kalau bunyi duk-duk itu tadi berasal dari benturan pada bagian bawah pintu, bukan di tengah atau di atas. Makanya aku refleks menunduk, lalu melihat memperhatikan ke bawah. Ya Tuhan, akhirnya aku melihat apa yang jadi sumber suara sejak tadi. Sesuatu yang sangat menyeramkan sedang berada di lantai depan pintu. Di sana ada benda nyaris bulat. Dalam gelap aku memperhatikan dan akhirnya kelihatan dengan jelas. Aku melihat ada kepala manusia lengkap dengan wajah dan rambut.
Yang lebih menyeramkan lagi, wajah pucat dari kepala tanpa tubuh ini menatap ke arahku dengan mata terbuka, tanpa senyum, datar tanpa ekspresi. Tuhan, aku ketakutan hingga tubuh gak bisa bergerak, bertatapan langsung dengan kepala yang sedang berada di lantai. Nyaris menangis dalam hati, aku membaca doa sebisanya. Entah dapat kekuatan dari mana, akhirnya aku tersadar dan bisa menarik gagang pintu, kemudian menutupnya. Aku langsung lari ke tempat tidur, merebahkan diri, menarik selimut lagi sambil terus menatap pintu. Suara seram itu hilang, gak kedengaran lagi. Hening, sepi. Selesai, masih belum. Beberapa saat kemudian aku melihat gagang pintu bergerak-gerak sendiri, seperti ada yang hendak membukanya dari luar. Gemetar tubuhku melihatnya. Menangis kecil aku ketakutan ketika akhirnya aku melihat kalau pintu kamar perlahan mulai terbuka sendiri. Aku lemas, pasrah, ketakutan. Jantung seperti berhenti berdetak. Ketika dalam gelap aku melihat ada sosok yang sepertinya adalah sosok yang mencoba membuka pintu. Ya, ternyata ada sosok lelaki dengan tubuh tanpa kepala sedang berdiri di pintu kamar. Aku menangis ketakutan, lemas, sungguh sangat menyeramkan. Aku gak kuat, setelah itu aku gak ingat apa-apa lagi. Kak, bangun, udah siang. Suara Tante Lintang membuatku terjaga. Aku melihat sudah ada cahaya matahari menembus jendela kamar. Ayo sarapan, Tante udah beliin kupat tahu. Senyum Tante Lintang. Padahal aku masih trauma, masih teringat peristiwa malam tadi. Pagi itu memang rencananya aku pulang ke Jakarta, karena siang nanti Om Weldan sudah kembali. Singkat cerita, sebelum pulang aku berbincang dengan Tante Lintang di teras rumah. Tante, jujur deh, kenapa sih belakangan Tante nyuruh aku menginap di sini? Padahal awalnya enggak. Jujur aja Tan, gak apa-apa. Gak ada kak, Tante pingin ada temen aja. Tante Lintang masih menutupi. Udahlah Tante, aku beberapa kali ngerasain kejadian seram di rumah ini. Tadi malam puncaknya serem banget. Aku lanjut memaksa Tante Lintang untuk bicara. Sampai akhirnya Tante Lintang mau bicara juga. Pelan-pelan dia bercerita kalau di rumah ini, dia dan Giara sering mengalami peristiwa seram kalau Om Weldan sedang gak ada. Awalnya gak pernah ada apa-apa, tapi lama-kelamaan terjadi beberapa kali kejadian seram yang sudah dalam taraf mengganggu. Tante Lintang gak tahan, sampai akhirnya minta tolong aku menemaninya. Kemudian kami menceritakan semuanya, semua yang pernah aku dan Tante Lintang alami di rumah ini, di rumah Cipaganti.